Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2537 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengeranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dikatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya, dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi
untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segeralah kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar tentang penglihatan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa para rasul, termasuk Rasul Petrus saat itu, masih berkonsentrasi penginjilannya khusus untuk orang-orang Yahudi yang berdiaspora karena penganiayaan. Kita tahu bahwa orang Yahudi atau orang Israel itu sangat-sangat eksklusif. Makanya di ayat 28, Petrus berkata kepada Kornelius, kamu tahu bahwa betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa hubungan orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi atau disebut pada saat itu orang Yunani, orang yang di luar bangsa Israel, itu memiliki hubungan yang tidak baik. Karena begitu eksklusifnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, saudara lihat, di mana-mana orang Yahudi atau orang Israel itu dibenci. Saudara, terjadi peristiwa Holocaust yang terjadi di Jerman, di mana orang-orang Jerman membunuh sampai jutaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dibunuh. Karena apa? Orang-orang Israel pada saat itu merasa diri mereka paling eksklusif. Di Argentina juga terjadi di mana orang-orang di sana membunuh orang-orang Yahudi. Karena mereka merasa sangat-sangat eksklusif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari latar belakang itulah, makanya Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa Petrus harus membuka diri untuk menerima orang-orang di luar Yahudi, di luar orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan penglihatan yang diterima oleh Rasul Petrus di ayat 10 sampai ayat 14. Saudara perhatikan, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dilihat Petrus. Semua binatang yang haram. Petrus
mendengar dengan jelas ada suara yang berkata, "Sembelilah dan makanlah." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan jawaban Petrus di ayat 14 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus jelas menolak dengan berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Saudara, 3 kali berturut-turut penglihatan itu datang kepada Petrus dan 3 kali juga Petrus menolak. Sejak kejadian itu, Petrus terus bertanya-tanya apa arti dari penglihatan itu. Rasul Petrus baru paham arti dari penglihatan itu ketika dia berjumpa dengan Kornelius. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus berjumpa dengan Kornelius, Rasul Petrus mendapat jawaban dari Tuhan apa arti penglihatan itu. Apa arti penglihatan yang dilihat Petrus itu? Yang pertama, saudara perhatikan, binatang yang haram itu berarti orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi memberikan nama kepada orang-orang non-Yahudi itu orang kafir, yang sama artinya itu dengan binatang, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Penglihatan itu memberikan makna kepada Rasul Petrus bahwa mereka yang kafir itu, mereka juga perlu diselamatkan. Amin. Jadi keselamatan tidak lagi untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bangsa Israel mengeraskan hati. Mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka mengeraskan hati, mereka menolak kemesiasan Yesus Kristus. Akhirnya apa, saudara? Keselamatan itu terbuka untuk semua bangsa. Bangsa-bangsa yang tadinya dikatakan kafir oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sekarang keselamatan itu juga buat mereka, orang-orang yang disebut orang-orang Israel itu orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu juga Tuhan berikan buat mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam konsep keselamatan bangsa Israel di zaman PL, keselamatan itu ya hanya untuk mereka, bangsa pilihan Allah. Kita tidak boleh protes. Kalau kita mau selamat pada saat itu, kita harus seperti Kornelius. Kita harus hidup, mendukung, mensupport orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang selamat dalam konteks di zaman PL adalah orang yang menggabungkan diri mereka dengan umat pilihan Tuhan. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, keselamatan itu bukan lagi untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh bangsa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, siapa mereka, orang-orang yang diselamatkan. Sudah perhatikan ayat 34 dan ayat 35, firman Tuhan dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Siapa orang-orang yang diselamatkan itu? Adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pasti diselamatkan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran sama seperti Kornelius, mereka orang-orang yang diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita radikal, fanatik, tapi keliru. Banyak orang, saudara, Kristen tanpa pertobatan atau Kristen KTP, saudara. Tapi mereka kalau disuruh untuk bela agama, wah, mereka paling terdepan. Betul?
Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara sudah menjadi orang Kristen, tapi saudara masih ragu, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Neraka tempat saudara. Saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara selalu hidup dalam dosa, malah bergemar berbuat dosa. Saudara tidak mengamalkan kebenaran, tidak melakukan perintah Tuhan. Saudara dengar ini baik. Neraka tempat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengamalkan kebenaran artinya apa? Kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita tidak memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengar ini baik-baik, neraka tempat saudara. Makanya di dalam Injil Matius pasal 7 di sana saudara menceritakan ada orang yang sudah melakukan banyak mujizat, mengusir setan-setan, diberikan karunia bernubuat. Tetapi kalau mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara dan saya sudah diselamatkan karena Injil. Oleh karena itu saudara, mari kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Supaya mereka yang mendengar Injil dari kita, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan nama saudara terdaftar dalam kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apa arti penglihatan Rasul Petrus? Yang pertama, kita belajar bahwa keselamatan tidak lagi untuk satu bangsa. Tidak lagi hanya bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Amin. Dan yang kedua, orang-orang yang diselamatkan, siapa saja mereka? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang hidup takut akan Tuhan. Mereka yang mengamalkan kebenaran dalam kehidupan mereka. Merekalah orang-orang yang mendapat tempat bersama dengan orang-orang percaya dalam kerajaan sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya bersyukur bahwa kita orang yang disebut kafir karena kita bukan kewarganegaraan Israel, tapi kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Cara kita bersyukur apa? Kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak tahu bersyukur itu sudah tahu hari Minggu, harinya Tuhan, untuk kita pergi beribadah kepada Tuhan, tapi kita nggak datang. Kita malah sibuk dengan mencari uang. Kita sibuk dengan kesibukan kita, hobi kita, sampai kita tidak beribadah. Saudara, saya mau bilang, orang-orang yang sombong itu adalah orang yang tidak perlu Tuhan. Di hari-hari ibadah nggak datang, tidak beribadah, itu orang sombong. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tahu diri, pasti rendah hati, pasti dia mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang mendapat keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus ingat Tuhan, cari Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan terus beracara dalam setiap kehidupan semua pendengar. Sehingga mereka terus hidup dalam kebenaran. Mereka terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan tanggal 20 Juni nanti ke dalam tangan Tuhan. Perayaan hari ulang tahun ke-7 renungan pagi ini mengudara. Bapa di surga, hamba berdoa biar Tuhan yang ambil alih acara ini. Biar Tuhan
yang menunjukkan kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam perayaan HUT ke-7 Renungan Pagi ini mengudara dengan menyediakan semua yang kami perlukan. Semua yang sudah mensupport lewat doa, daya, dan dana, Tuhan balas berkat dengan luar biasa. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan mengurapi dan memberkati mereka semua. Mereka yang datang, mereka yang hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-7 Renungan Pagi ini mengudara di Hotel Infinity Eight, Jimbaran, Bali. Semua dilawat berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.